Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Wa aslahallahu umurul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khassatan fi Palestin wa ghairiha. Amin. Allahumma amin. Saya melihat apa yang disanggahkan oleh Gus Jazuli ini masih kental sekali dengan opini dan interpretasi pribadinya. Jadi masih memaksa harus ada kitab sezaman dengan catatan karena di situ ada narasi man adroka abna'ahu. Sebetulnya kalau kita memahami sebuah naskah atau sebuah teks atau kitab ulama itu, maka ketika ada yang membuat kita bingung apa maknanya, kita kembalikan kepada kitab itu sendiri. Jadi dibacanya itu agak utuh ya. Sekarang perhatikan. Yang dibaca ini adalah di poin nomor 2 itu kan. Itu sebetulnya sudah ada penjelasannya di mana itu sinkron ya. Sekarang perhatikan ya. Di mana letak perbedaan pemahaman antara saya dengan Gus Jazuli. Yang pertama, Gus Jazuli memang sudah benar tidak membaca semuanya toh. Tetapi beliau menjelaskan bahwasanya bagaimanapun tetap harus ada kitab sezaman. Apa dasarnya? Karena yang didahulukan adalah man adroka abna'ahu. Jadi orang-orang atau muasir la yuqaddamuh ya, ra'yul muasir ya, tidak didahulukan ala man adroka abna'ahu. Berarti mafhum mukhalafahnya yang didahulukan yang mengetahui anak-anaknya. Karena ulama yang muasir tidak didahulukan atas orang-orang yang mengetahui anaknya. Lalu orang-orang yang mengetahui anaknya ini siapa? Apakah harus mereka mencatat dalam sebuah kitab? Coba dibaca. Di situ jelas Pak ya. Di partisi antara mukim dan muhajir. Jangan berpolemik siapa tahu Ahmad nggak hijrah. Itu lain Pak. Ini kita anggap Ahmad itu hijrah. Kan begitu ya. Jadi satu-satu kalau membahas itu ya. Ahmad hijrah bersama anaknya Ubaidillah. Kemudian ini berarti masuk kepada wa ammal muhajir. Maka apa yang dipakai dalam muhajir itu fayuqaddamu al-aqdam. Prinsipnya memang sama. Yang didahulukan itu yang pertama ya. Tetapi ada catatannya ila haddil mufdilil ilmi. Kepada batasan yang layak disebut sebagai ilmu. Artinya pengetahuan yang kokoh ya. Kemudian kapan itu? Ba'da husulil hiyazati wal istifadah. Setelah terjadi ya perkumpulan atau itu sudah beranak pinak, sudah ada komunitas wal istifadah dan sudah mustafid ya. Jadi istifadah itu di atasnya suhroh. Artinya kalau ada orang hijrah, maka basis utama informasi tentang orang itu adalah sesuatu yang sudah bersifat ilmu, dan itu yang pertama ya. Dan yang bersifat ilmu itu adalah komunitas yang sudah istifadah. Begitu Pak ya. Itu cara memahaminya. Ini tidak ada atau tidak menjadi penjelasan ketika bicara tentang mukim. Ini tentang muhajir. Maka lalu ditafsirkan lagi. Perhatikan, falau kana syahsun hajaro, maka apabila ada seseorang yang berhijrah min baladin, dari tempat asalnya, ila baladin, kepada negara lain, wa aqama bihi, lalu dia menetap di negara tersebut, la yuqaddamu, maka tidak menjadi prioritas atau bukan yang menjadi sumber utama. Apa itu? Ra'yu mu'asirihi, pendapat ulama yang sezaman dengan orang itu ya, tidak menjadi prioritas atau tidak didahulukan atas apa? Alaman adroka abna'ahu, kepada orang yang menjumpai dan tahu anak-anaknya. Bukan cuma anak Pak, tapi keturunannya. Artinya di komunitas yang baru itu, orang-orang disitulah yang menjadi tumpuannya, yang menjadi prioritas. Informasi mereka lah yang menjadi prioritas. Itu kalau misalnya bertentangan dengan muasir, kitab-kitab ulama atau pendapat ulama yang sezaman, tapi mereka tidak ada di tempat itu, di tempat yang hijrah, maka itu menjadi nomor 2. Yang pertama tetap adalah orang-orang yang ada di situ. Begitu. Man itu bukan satu orang Pak, siapapun. Apalagi ini bicara al-hiyazah, perkumpulan. Dan juga istifadah ya.
yang sudah di situ ada keseragaman berita. Ya, bukan hanya masalah Ubaidillah anaknya Ahmad, Pak, tapi bahwa mereka ini adalah asyraf. Ya. Misalnya kita ambil dari bahasanya Al-Janadi, yu'rafu bi ahli Ba'alawi. Asyraf wa Hadramaut yu'rafu bi ahli Ba'alawi. Jadi di Hadramaut itu sudah ada asyraf namanya ahli Ba'alawi. Itu namanya istifadah, Pak. Itu namanya berita yang sudah turun-temurun dikenal seperti itu, dan itu menjadi prioritas seandainya bertentangan pun dengan kitab ulama yang sezaman. Ya, kenapa? Karena ra'yul mu'asir la yuqaddam. Sesederhana itu sebetulnya. Jadi ini adalah pertarungan antara atau perbandingan antara kitab yang sezaman dengan suhrohnya seseorang di tempat yang baru. Gitu Gus ya. Sebetulnya kan simpel kalau memahami begini. Nanti akan saya bahas bahwa suhroh wal istifadah itu tidak butuh kitab. Ada kelompok-kelompok yang tidak butuh hujah apalagi kitab. Bahkan ada narasi ulama nasab, suhroh wal istifadah iwadun anil kitab an kitabin nasab, atau jaridatin nasab ya, atau wasikotin fin nasab. Suhroh wal istifadah itu, Pak, posisinya sudah menggantikan kitab nasab. Kitab nasab itu turuk isbat kedua. Turuk isbat yang pertama, yang muktamad, yang paling tinggi, itu adalah suhroh wal istifadah. Bahkan ada klan yang karena suhroh sudah tidak layak ditanya mana kitabnya. Ada, Pak, itu ada ya. Cuman ini fokus di sini dulu. Kemudian ini kekuatan tentang orang yang ada di sekeliling. Maka dijelaskan lagi di bawah itu ya. Misalnya ulama yang muasir itu terhadap orang yang hijrah ini, dia ikut, artinya dia pindah juga, artinya tetap mukhalatoh ya, tetap bergaul ya. Kamu baca kholatohu itu fil madi ya. Karena penjelasannya di bawah itu li'annal awwala ya, karena ulama muasir itu, karena kan dua yang dibandingkan ini, muasir dengan man adrok al abna. Li'annal awalah berarti muasir ya. Karena muasir itu qad la yakunu, bisa jadi dia tidak ada itu adrokah menjumpai atau juga mengetahui istifadatan sahihatan, sebuah keadaan yaitu sudah tersebar, sudah meluas beritanya yang benar ya. Istifadah yang sah ya. Linasabihi, atas nasabnya orang yang hijrah itu. Ini kalau bicara, Pak. Kalau kamu bicara Ahmadnya kan sudah selesai. Ya, Ahmadnya itu sudah selesai. Berarti ini bicara keturunannya Ahmad di tempat hijrahnya. Kalau misalnya tidak terdeteksi di ulama sezaman, Ahmad posisinya hijrah, Ubaidillah pun hijrah. Begitu, Pak, maksudnya ya. Nah, maka ada kejelasan di situ. Illa, kecuali fi halin, dalam keadaan ayyakuna kholatohu ya, atau kholitohu berarti isim fa'il ya. Kecuali ulama sezaman itu walaupun sudah pindah orangnya, tapi mereka ulama itu tetap bergaul. Artinya tetap tahu, tetap datang, tetap bertemu. Ya, kholato itu bercampur ya. Artinya berarti posisi mereka itu sama dengan komunitas yang baru di tempat yang baru, begitu ya. Kemudian wa akhbar, lalu orang ini ulama nasab ini memberikan berita atau memberitakan ya, atau memberitahu lah nasabahu kepada nasabnya yang hijrah itu biqaulihi, dengan ucapannya, aw khotihi, atau tulisannya ya, kemudian fahuna yu'tabaru bila raibin. Maka di sini ya, ucapan mereka itu atau tulisan mereka itu jelas, paling dianggap ya, tidak ada keraguan sama sekali. Kenapa? Karena satu sisi mereka itu khotu an-nasabah ya, ulama nasab. Yang kedua, mereka juga musyahadah. Artinya musyahadah itu melihat langsung orangnya ya. Mukhalid, bergaul langsung. Jadi perhatikan, Pak, ini sinkron dengan keterangannya Said Mahdi Rojai itu, bahwasanya terkadang ulama nasab itu memang tidak tahu orang sudah pindah, dia tidak menjangkau sehingga tidak mencantumkan. Nah, maka ketika dia tidak mencantumkan, tidak menjadi hujah. Kenapa? Karena yang prioritas adalah komunitas barunya. Begitu, Pak ya. Sekarang mari kita bandingkan keterangan ini dengan tulisan yang ada di sebelahnya. Perhatikan ya. Di situ kan qaidatun, ini kaidahnya ya. Isbatun nasabi yaduru ma'al afduliyati bima yufidul ilma bihi. Jadi kaidah nasab itu adalah mana yang lebih tahu itu yang dipakai. Begitu kalau bahasa gampangnya ya.
Kemudian maka di sini dijelaskan yu'tabaru fi syahadati 'alan nasabi, maka yang dipakai di dalam persaksian kepada nasab adalah al-ilmu bihi, yaitu pengetahuannya ya. Jadi yang paling penting itu adalah pengetahuannya. Ini masih sejarah general Pak ya. Jadi bukan masalah mana yang lebih dulu, bukan apa, tapi pengetahuannya. Lalu perhatikan bahwasanya istifadoh dan suhro itu sudah mufdi lil ilmi, itu sudah menghasilkan pengetahuan, sudah menyampaikan kita kepada pengetahuan. Nah kalau anggap ulama nasab sama-sama tahu, mufdi sama-sama tahu, istifadoh ada sebuah pengetahuan, ulama nasab tahu, mana yang didahulukan? Nah kan begitu pertanyaannya. Ya kita kembali kepada yang atas, yang didahulukan adalah suhroh wal istifadohnya. Karena bisa jadi pengetahuan ulama-ulama nasab muasir itu kalau orangnya sudah pindah bisa tidak tahu kalau sudah ada di situ suhroh wal istifadoh, begitu ya. Kemudian wa yuqaddamu man ya'lamu ala man la ya'lam. Itu prinsipnya ya. Yang tahu didahulukan daripada yang tidak tahu. Walau bi ghalabatid dhanni, walaupun pengetahuannya itu masih sebatas dugaan yang paling kuat. Jadi nggak mesti ya ilmu-ilmu dalam nasab itu mesti yang benar-benar ilmu di atasnya dhon ya. Dhon saja sudah bisa didahulukan, kan begitu ya, selama sudah lebih unggul dari lawannya. Kemudian wahada huwa madaru al-bahthi fil ansabi, dan inilah cakupan atau inilah medannya ya ulama isbat di dalam nasab ya, gitu ya. Kemudian wa mahma ikhtalafati al-masailu an-nasabiyatu wa tata'aqqadat, walaupun ada permasalahan-permasalahan banyak dalam masalah nasab gitu ya. Jadi tetap ini ya, kita berdebat atau berpolemik masalah nasab di berbagai cabangnya ya, tetap poros utamanya, poros ya, artinya terminalnya ya, terminal perputaran pembahasan nasab yaitu mana yang lebih tahu didahulukan dari yang tidak lebih tahu ya. Belum masuk ya. Ini masih pengantarnya. Kemudian fala yuqda fiha illa bitaqdimi man ya'lamu ala man la ya'lamu, maka tidaklah dituntut di situ kecuali satu saja. Berarti ini maksudnya adalah isbat ya. Maka yang dituntut tetap satu saja, yaitu yang lebih tahu didahulukan kepada yang tidak tahu ya. Kami salin, perhatikan seperti contoh ya. Ini contoh ya. Contoh di sini maksudnya adalah yang lebih tahu didahulukan daripada yang tidak lebih tahu. Apa itu? Insu ila qaumun fi Syam, apabila satu kaum di Syam ditanya ya, anjaddin, tentang kakek lahum, kakek buyut mereka ya, asyah qabla 500 tahun, yang hidup 500 tahun yang lalu. Jadi misalnya di Syam ini ada keturunannya Ahmad Al-Muhajir, di mana keturunan yang ke-15. Kenapa? Karena sudah 500 tahun, anggap 100 tahun 3 generasi ya. Jadi keturunan ke-15 Ahmad Al-Muhajir ya, kita ganti Syamnya menjadi Basroh misalnya ya. Di Basroh di Irak ya, ditanya ya. Apa yang ditanyakan itu? Hallahu waladun muhajirun ilal Yaman. Apakah Ahmad Al-Muhajir itu punya anak pindah ke Yaman? Ya, perhatikan ya, ini nyebutnya Yaman ya. Atau kalau dinaikkan bukan Ahmadnya tapi Isa. Jadi Isa An-Nakib, turunan yang ke-15-nya ya, berarti berjarak 500 tahun di Syam atau di Basrah ya. Keturunan ke-15 ini ditanya, apakah Isa itu punya anak yang hijrah ke Yaman? Ya, itu pertanyaannya ya. Kemudian ismuhu kada, yang namanya Ahmad Al-Muhajir, ini kalau mau kita contohkan ya. Fa'in alimu al-isma, maka misalnya keturunan yang ke-15 ini tahu nama itu, maksudnya misalnya mereka tahu bahwa Isa itu punya anak bernama Ahmad, karena Ahmad mungkin sempat tinggal di Madinah, di Basrah ya, di Irak, nggak langsung pindah ya. Artinya mungkin saja mereka masih tahu. Kemudian ya, yang mereka tahu itu hanya apanya? Hanya namanya saja ya, namanya yang hijrah saja ya. Wajahilu, tapi mereka tidak tahu akibahu, keturunan dari Ahmad itu ya, wa khabaruhu, dan berita tentang Ahmad itu ya. Walam yajidu, dan mereka juga tidak menemukan ya. Tidak menemukan apa ya? Tidak menemukan tentang orang itu ya, tentang yang hijrah itu. Di mana? Fi jaraidihim, di dalam
pohon nasab mereka atau di dalam daftar nasab mereka dari atas ya. Namanya jaridatun nasab itu adalah dari masa ke masa. Faham ya? Disinilah bicara yang sezaman itu ya. Karena jaridah itu adalah semacam manuskrip keluarga ya. Maksudnya catatan nasab yang dari masa ke masa begitu ya. Jadi tidak mereka temukan catatan Ahmad Al-Muhajir dan keturunannya itu tidak ada di catatan mereka ya. Sehingga mereka tidak tahu ya. Kemudian mayufidu bidzalika, tidak mereka temukan apa-apa yang memberikan faedah atau memberikan informasi tentang orang yang hijrah itu ya. Itu kalau diterjemahkan secara lengkap ya. Wa jaa minal yamani qaumun, lalu datang dari Yaman ya, tempat hijrahnya Muhammad Ahmad itu, qaumun, satu komunitas ya. Istafadat lahum syuhratun syar'iyyatun sahihatun fi mahallihim, di mana kaum ini sudah mustafid ya, sudah suhroh dan istifadah di tempat mereka. Artinya dari Yaman datang sekelompok orang di mana kaum ini berasal dari komunitas yang di situ sudah suhroh dan istifadah. Ingat Pak, ketika bicara suhroh dan istifadah ini kan masalah tentang kesahihan nasab. Artinya syarif ya. Mereka sudah dikenal sebagai anaknya atau keturunannya Ahmad. Ini kan yang ke-500 tahun Pak. Bukan sezaman lagi tapi 500 tahun ya. Sama-sama keturunannya Ahmad, tapi yang dia di Syam atau yang di Irak tidak tahu karena leluhurnya pindah dan tidak dicatat oleh mereka. Jadi begitu gambarannya ya. Jadi ada orang dari Yaman, kaum di Yaman itu, tapi mereka ini sudah suhroh di tempatnya. Suhrohnya kapan Pak? Ya di waktu itu toh. Ya. Jelas nah, ini 500 tahun. Tetapi suhroh itu Pak tidak bisa ujuk-ujuk, mesti ada awal mulanya. Begitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Bi'annahum min waladi hadzal majhul, ya itu sudah saya jelaskan. Suhro istifadonya itu bahwasanya kaum ini adalah keturunan Pak. Jadi walad itu nggak mesti anak Pak ya. Keturunan dari yang 500 tahun yang lalu itu, yang mana orang-orang Syam atau orang Iraknya tidak tahu karena sudah pindah. Tidak tahu keturunannya, tidak mendapatkan berita juga, kan begitu ya. Warafa'u, dan kaum yang dari Yaman itu ya, yang sudah suhroh istifadah sebagai anaknya yang tidak diketahui oleh mereka itu ya, mengangkat ya, apa yang diangkat ya mesti nasabnya ya. Warafa'u, dan mereka mengangkat ansabahum, nasab mereka ilaihi, kepada orang yang majhul itu ya, yang majhul bagi mereka karena sudah pindah gitu ya, bagi kaum yang di Syam ya. Kemudian raf'an, nah ini menjadi maf'ul mutlak dari rafa'u itu ya, menjelaskan caranya. Raf'an dengan cara mengangkat ya, atau dalam keadaan mengangkat, la yungkiruhu al-aqluh, yang tidak bisa diingkari ya, akal sehat. Artinya akal kalau sehat tidak akan mengingkarinya. Apa alasannya? Min nahiyati adadil wasaid, karena jumlahnya itu banyak ya, atau karena perantara-perantara yang mengukuhkan itu banyak. Jadi ini bicara bagaimana satu kelompok tidak tercatat di lembaga resminya karena orang ini sudah pindah. Maka kalau kelompok ini suhro istifadoh, bahwa dia memang tersambung nasabnya kepada orang yang majhul karena tidak tercatat itu, maka orang ini tetap dianggap sah Pak ya. Karena ini bicara mengangkat nasabnya ya. Kemudian di situ kelanjutannya fayuqarru lahum an nasab, maka harus diakui nasab itu ya. Jadi nasab tersebut harus diakui. Walau angkarahu ahlus Syam, walaupun yang di Syam nolak. Kami nggak punya catatan tentang leluhur kalian. Loh, ya kalian kan tidak tahu kami ini pindah. Dan di sini sudah ada komunitas suhroh wal istifadoh. Inilah Pak pertarungan antara catatan dengan suhroh wal istifadoh. Itu yang paling poin yang akan menyelesaikan perdebatan ini. Bahwasanya suhroh wal istifadoh itu didahulukan daripada kitab nasab sekalipun. Begitu ya Pak. Begitu nanti pertanyaan kamu, suhroh wal istifadohnya itu sejak kapan? Nanti akan saya kasih konkret bukti bagaimana suhrohnya Ba'alawi ini dan bagaimana suhroh wal istifadoh yang ditolak karena suhroh wal istifadohnya itu baru ya. Jadi ini selesaikan dulu masalah ini ya.
Lalu li'anna ingkarohum, karena kenapa ingkarnya ahlu Syam itu tidak dipakai? Karena ingkarnya mereka itu ya ghairu mabniyin ala ilmin bihalihi, tidak dibangun atas ilmu atau atas pengetahuan tentang keadaan orang yang hijrah itu. Berarti kembali ke atas bahwasanya dianggaplah yang dari Yaman itu lebih tahu. Kenapa lebih tahu? Karena mereka yang memang tinggal di situ, mereka yang memang tahu di situ dan sudah suhroh di situ. Perkara orang lain tidak tahu, ya nggak ada urusan karena sudah di luar daerahnya. Jadi ini bicara tentang kekuatan suhroh wal istifadoh. Jadi ini akan terjawab dengan tuntas tas kalau saya bisa menjelaskan ya, atau kalau nanti sudah saya jelaskan, sebetulnya suhroh wal istifadoh itu masih butuh kitab nasab atau tidak. Saya kira itu kata kuncinya ya. Allahumma hadina hadasabil.